Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Andrika dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, mari kita pelajari apa makna persatuan dan kesatuan. Persatuan bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan bermakna keadaan yang merupakan satu keutuhan. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Yang pertama adalah keragaman suku. Yang kedua ada keragaman agama. Yang ketiga adalah keragaman etnis. Yang terakhir adalah keragaman budaya. Sebenarnya masih banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia, namun saya hanya memberikannya 4 contoh. Prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama adanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua adanya nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang ketiga adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap manusia harus memiliki kebebasan yang bertanggung jawab bagi dirinya, sesama negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adanya wawasan Nusantara. Adanya wawasan Nusantara, maka setiap orang akan merasa satu, senasib, dan sepenanggungan. Prinsip yang terakhir yaitu persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan persatuan pembangunan, maka setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan. Konsep kesatuan bangsa. Konsep kesatuan bangsa dibagi menjadi 4, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Konsep kesatuan bangsa secara politik antara lain, keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah. Kedua, bangsa Indonesia, suku bangsa dan agama merupakan kesatuan bangsa yang bulat. 3, secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa bersatu, dan banyak di antara lainnya. Konsep kesatuan bangsa dalam bidang ekonomi yaitu, kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. 2. Perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. 3. Kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi. Konsep kesatuan bangsa dalam bidang sosial budaya yaitu, 1. Masyarakat Indonesia adalah satu. 2. Budaya Indonesia adalah satu. Konsep kesatuan bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara Indonesia. Integrasi. Integrasi merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor integrasi. Faktor-faktor integrasi yaitu Pancasila, UUD, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi pada negara, sedangkan patriotisme adalah rela mengorbankan hal demi negara. Faktor-faktor terjadinya nasionalisme dan patriotisme yaitu, 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban, 3. Berjiwa pembaharu, 4. Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 5. Tidak menyerah. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama, keberagaman. Keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali. Yang kedua, geografis. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga, etnosentrisme.
Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya yang menganggap budaya-budaya lain rendah. Selanjutnya, melemah nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada pembangunan tidak merata. Proses pembangunan yang berpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Membina persatuan dan kesatuan. Membina persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu menyelenggarakan kerjasama, menjalin persahabatan antar suku, memberi bantuan, dan lain-lain. Mengamalkan nilai Pancasila. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Contohnya, partisipasi tenaga, partisipasi pikiran. Menaati peraturan. Dengan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kita dapat menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.